Pemirsa, dua anak laki-laki yang merupakan kakak adik ditemukan meninggal dunia di bangunan sekolah di Medan, Sumatera Utara. Polisi masih mendalami motif pelaku yang merupakan ayah tiri korban. Adiknya ini yang lagi kita cari. Saya punya anak, susah kan aku dapat anak. Baru daftar sekolah dia semalam, baru daftarnya Pak. Usai diotopsi, dua jenazah kakak adiknya meninggal dunia dibunuh ayah tirinya tiba di rumah duka Jalan Brigjen Katamso Gang Satria, Kota Medan, Sumatera Utara. Isak tangis ibu dan keluarga korban pecah saat dua jenazah disemayamkan di ruang tamu rumah. Menurut keluarga, Iksan Fatahillah yang masih berusia 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara 5 tahun merupakan anak yang baik dan patuh. Keluarga meminta agar pelaku yang merupakan ayah tiri korban bisa dihukum seberat-beratnya. Biar mati dia, Pak. Anaknya nggak berdosa, nggak surga, Pak. Dua nyawa, Pak, yang digitukannya sampai hati-hati itu. Sementara itu pelaku bernama Ratmasya ditangkap di tempat persembunyiannya kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku hendak kabur keluar kota usai mengetahui dirinya menjadi buronan polisi. Pelaku kini diperiksa intensif di Polsek Medan Kota untuk mengetahui motif pelaku tega membunuh dua anak tirinya. Minggu kemarin warga digemparkan dengan penemuan dua jasad anak laki-laki di dua tempat berbeda di gedung salah satu sekolah di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Terdapat luka di kepala dan salah satu jasad ditemukan tertutup tripleks bangunan. Saat diidentifikasi, korban diketahui bernama Iksan Fatahillah yang masih berusia 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara yang berusia 5 tahun. Jasad kedua korban ditemukan oleh sang ibu yang sebelumnya mencari keberadaan keduanya karena tidak pulang sejak Sabtu malam. Sang ibu mengaku suaminya lah yang memberitahu melalui pesan di media sosial soal keberadaan anak dan telah membunuh keduanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap dan Ahmad Triwan Nasution, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun, Dedi Iktisan Lubis, tempat pelaku tinggal bersama dengan ibu kandung korban. Selamat sore, Pak Dedi. Iya, selamat sore, Mbak. Iya, Pak Dedi, di belakang Anda ini terlihat ada keramaian di TKP. Apakah saat ini memang olah TKP atau kegiatan masih berlangsung di sana? Masih berlangsung, Mbak, rekonstruksi ya di TKP. Baik, jadi saat ini yang sedang berlangsung di sana ada prarekonstruksi ya, Pak Dedi? Iya benar. Baik, Pak Dedi sudah berapa lama bertetangga dengan keluarga pelaku dan korban ini, Pak? Mereka kemarin itu, Mbak, sekitar sebulanan gitu. Baru sebulan, Pak? Iya, baru sebulan mereka di sini. Oh, sebelumnya di mana, Pak? Jadi asalnya mereka bukan di sini, Mbak, di lingkungan di sebelah gitu, di Kelurahan Seimati juga. Baik, diketahui yang meninggal adalah anak tiri dari pelaku. Apakah memang suami istri ini baru menikah, Pak? Menurut informasi sudah menikah, Mbak. Tapi kan mereka tidak pernah melakukan. Gimana, Pak? Mohon maaf. Mereka tidak pernah di sini menikahnya gitu. Oke. Saya tidak tahu juga gitu. Jadi memang baru menikah ya, Pak ya? Iya, benar. Baik. Kesehariannya seperti apa, Pak, kalau yang tetangga lihat? Baik, Mbak, baik. Nggak pernah ada ribut di rumah tangganya gitu. Kalau untuk pelaku sendiri sehari-hari pekerjaannya sebagai apa, Pak Dedi? Kuli ya, Mbak, kuli di bangunan gitu. Interaksi dengan tetangga seperti apa, Pak? Apakah memang sering berkumpul ataupun kalau misalnya ada kegiatan kerja bakti ataupun ronda, apakah pelaku ini selalu ikut? Tidak, selama ini hanya bekerja aja sebagai kuli. Ya, kegiatannya sehari-hari begitu aja, Mbak, pulang. Terus paling hanya lewat sapa-sapa sama tetangga doang. Oke, baik. Jarang ikut mengobrol bersama ya, Pak ya? Jarang-jarang. Ya, Pak Dedi, tadi Anda katakan sebelum pindah di lokasi sekarang, tempat tinggal sekarang yang baru 1 bulan ini, sebelumnya masih di lingkungan di sekitar sana juga ya, Pak ya? Iya, benar. Sudah berapa lama sebelum pindah ini berada di lingkungan tempat Anda berada saat ini? Kalau itunya kurang tahu juga saya, Mbak, karena di luar di sini kan, gitu, di luar lingkungan saya gitu.
Baik, tapi pada saat pindah berarti sebulan yang lalu pindah ke lokasi sekarang ini sudah menikah keduanya? Sudah. Baik, kalau kedua anak dari pelaku yang menjadi korban ini seperti apa sih Pak? Apakah mungkin juga sering berinteraksi dengan anak-anak di lokasi tersebut? Ya, main juga Mbak, interaksi dengan anak sini. Tapi kesehariannya memang si anak-anak ini bersama neneknya di lingkungan sebelah gitu. Oke, baik. Jadi kedua anak ini tidak tinggal bersama ayah tiri dan ibunya ya Pak ya? Tidak. Oke, baik Pak Dedi, Anda pernah melihat interaksi kekeluargaan antara pelaku dan korban, misalnya pada saat pelaku mengasuh kedua anak tirinya Pak? Kebetulan belum pernah. Bagaimana? Belum pernah Mbak. Belum pernah melihat? Iya. Tapi kalau misalnya mereka satu keluarga jalan bareng atau berrekreasi gitu pernah melihat Pak? Hanya jalan bareng ya, tapi di luar itu saya nggak pernah lihat. Gitu. Oke, baik. Sejauh ini tanggapan para tetangga seperti apa Pak? Ya nggak nyangka aja Mbak, karena ya biasa kan ramah gitu, baik. Orangnya biasa ramah sama tetangga. Tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dedi telah bergabung bersama kami di Ani Sore. Baik. Pemirsa, pembunuhan anak oleh orang tuanya beberapa kali terjadi. Ya, sebelumnya karena cemburu anak kandungnya tidak diperhatikan suami, seorang ibu di Pinrang, Sulawesi Selatan membunuh anak tirinya yang masih berusia 4 tahun dengan pulpen. Sedangkan di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang ayah tega menghabisi nyawa putrinya karena meminta uang Rp400.000 untuk keperluan sekolah. Pelaku digelandang ke Polres Pinrang, Sulawesi Selatan karena terbukti membunuh anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Bocah perempuan tersebut meninggal dunia karena kerap dianiaya secara sadis oleh pelaku. Puncaknya, korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan ballpoint. Ironisnya, korban sudah sering dianiaya dan motif pelaku hanya dikarenakan dirinya cemburu, suaminya lebih memperhatikan korban ketimbang anak kandungnya. Jengkel saja karena saya merasa anak saya diperbedakan. Anak kita yang lain dibedakan dengan anak ini yang meninggal. Iya, selama ceritanya anakku dikasih pulang ke bapaknya, di situ saya mulai merasa jengkel dengan itu anak. Untuk pertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Polres Pinrang dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, Budi Rahmat menyatakan penyesalan atas perbuatannya yang membuat anaknya tak lagi bernyawa. Menurut pengakuan tersangka, untuk pertama kalinya Delis meminta uang sejak 10 tahun lalu dirinya bercerai dengan ibu korban. Saya juga nyesel Pak. Nyesel Pak, saya juga Pak. Tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi Pak. Budi Rahmat ditangkap aparat Polres Tasikmalaya Kota setelah 1 bulan buron. Budi menghabisi nyawa Delis setelah sebelumnya bertengkar usai membunuh putrinya. Sebelumnya pada 27 Januari, Delis Sulistina ditemukan tewas di selokan depan sekolahnya. Korban ditemukan masih mengenakan seragam lengkap dengan peralatan sekolahnya. Polisi terpaksa membongkar gorong-gorong untuk evakuasi jasad korban. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi belum mengetahui motif penyerangan terhadap Wakapolres Karanganyar, Jawa Tengah. Namun keluarga terduga pelaku sudah minta tes pencocokan DNA. Pasca penyerangan Wakapolres, jajaran Polres Karanganyar, Jawa Tengah memperketat keamanan. Pintu masuk dijadikan satu akses untuk mempermudah pemeriksaan. Alat berat barakuda dan personel Brimob juga disiagakan di Mapolres. Pada saat dia melakukan kegiatan, ada orang tidak dikenal dengan membawa sabit mengejar salah satu pamen kita. Jadi Wakapolres sudah dikejar, kemudian di senjata itu ditolak mengenai tangan, kemudian sopirnya juga demikian, dikejar-kejar, diambil tindakan, dilumpuhkan. Keluarga terduga pelaku Karyo Widodo mengaku kedatangan tim Inafis Polda Jawa Timur dan Densus 88 Mabes Polri di rumahnya untuk mengambil sampel darah dan rambut ibu kandung untuk dilakukan pencocokan DNA.
Sebelumnya, Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni diserang oleh orang tak dikenal saat mengikuti gelar susur gunung di pos pendakian Cemoro Kandang. Akibat penyerangan tersebut, Wakapolres mengalami luka ringan. Ajudan Wakapolres mengalami luka bacok di sejumlah bagian dan 1 warga sipil juga terluka. Sementara itu, pelaku berhasil dilumpuhkan dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.